Tengkorak dan kerangka manusia ditemukan terkubur di dalam semak di kilometer 35 Palopo. Setelah dilakukan tes DNA, diketahuilah bahwa tengkorak itu adalah Feni Eri, wanita cantik yang bekerja sebagai sales mobil. Lalu, kenapa Feni Eri dihilangkan nyawanya? Apa motif dari kasus ini dan bagaimana kronologinya? Selengkapnya, Ayu Nurmala akan membahasnya di segmen Kasus Kriminal. Dari hasil penyelidikan, kerangka tersebut identik dengan Feni Ere yang diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Ratusan orang mengiringi jenazah Feni Ere, korban dugaan pembunuhan yang kerangkanya ditemukan di batas Palopo, Toraja. Senin pagi 10 Februari 2025. Dua orang pengendara motor melintasi Jalan Poros Palopo. Jalanan sepi yang membelah rimbunnya hutan batang barat. Niat awal mereka berkunjung ke rumah saudara yang jaraknya lumayan jauh. Dan di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk buang air kecil. Mereka berhenti tepat di kilometer 35. Tak ada yang menyangka keputusan mereka berhenti di situ membawa mereka pada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saat sedang buang air kecil, mata mereka menangkap seekor ayam hutan tampak sedang mematuk sesuatu di balik semak. Penasaran dengan apa yang sedang dipatuk oleh ayam hutan itu, salah satu dari mereka mendekat. Saat itulah mereka melihat kumpulan belatung yang bergerak mengerumuni sesuatu. Mereka semakin penasaran dan semakin mendekat. Dan betapa terkejutnya mereka ketika matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Belatung-belatung itu sedang mengerumuni tengkorak yang warnanya hampir sama dengan tanah di sekitarnya, tergeletak begitu saja. Mereka berusaha menenangkan diri dan berpikir bahwa yang mereka lihat itu adalah tengkorak hewan. Akhirnya, mereka memutuskan meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Namun di sepanjang perjalanan, bayangan tengkorak itu terus mengganggu pikiran mereka. Bahkan ketika sampai di tempat tujuan, bayangan tengkorak itu masih terus mengganggu. Hingga pada keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat lokasi tengkorak itu berada demi memastikan apakah benar tengkorak itu adalah tengkorak hewan atau tengkorak manusia. Mereka benar-benar kembali ke tempat itu. Ya, kilometer 35. Menyingkap semak lebih jauh dan akhirnya sampailah mereka di tempat tengkorak itu berada. Tempat itu merupakan tanah cekungan yang dikelilingi semak. Di sanalah mereka melihat tengkorak itu. Dan ketika mereka begitu dekat, mereka benar-benar yakin jika tengkorak yang hampir terkubur di dalam tanah itu adalah tengkorak manusia, bukan tengkorak hewan. Dan yang menambah rasa takut, mereka melihat sebuah kain yang tampaknya dulu mengikat erat di bagian mulut. Mereka yakin jika tengkorak ini adalah korban pembunuhan. Dengan rasa takut, mereka pergi meninggalkan tengkorak itu dan memutuskan untuk melapor kepada polisi. Dan akhirnya, laporan pun masuk ke Polres Palopo. Dan tak lama, garis polisi membentang dan penyelidikan pun dimulai. Polisi tahu, ini bukan sekedar kasus penemuan tengkorak biasa. Saat tim forensik turun ke lokasi, yang ditemukan bukan hanya tengkorak, tetapi juga potongan tulang berserakan. Sebagian tertimbun tanah, dan sebagian lagi tersebar di bawah semak. Tapi ada satu hal yang mencuri perhatian polisi, yaitu simpul tali pada kain yang mengikat bagian wajah korban. Polisi mengatakan bahwa itu bukanlah simpul biasa. Itu merupakan simpul mati ganda yang sering dipakai anak pecinta alam untuk mengikat barang berat. Simpul itu menjadi kunci pertama untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Feni Eri. Simpul itu semacam sidik jari. Tidak semua orang tahu cara mengikat seperti itu. Polisi mulai menyaring nama-nama mereka yang memiliki latar belakang dalam kegiatan alam bebas. Dan disinilah benang kusut mulai terurai. Feni Ere adalah seorang sales mobil muda dari Palopo. Ia menghilang sejak Januari 2024. Laporan kehilangannya sempat tenggelam di antara banyak kasus lain. Tapi bentuk gigi tengkorak itu mirip dengan struktur gigi Feni Ere. Dan celana yang masih melilit sebagian tulang paha dikenali oleh keluarganya, dan mereka yakin itu milik Feni.
Tapi polisi butuh lebih dari sekedar dugaan. Dan tes DNA pun dilakukan. Butuh waktu berminggu-minggu. Dan hasilnya pasti. Itu adalah jasad Feni Ere. 1 tahun Feni Ere menghilang. Kini dia kembali dalam bentuk tulang dan misteri. Siapa yang menghilangkan nyawanya dan mengapa hal ini bisa terjadi? Selama 1 tahun, keluarga Feni Ere tak pernah lelah mencari jejak keberadaan Feni. Bukan tanpa hasil. Beberapa petunjuk telah ditemukan. Salah satunya adalah percikan di dinding kamar Feni. Dan koper milik Feni juga telah ditemukan. Salah satu petunjuk penting lainnya adalah mobil Honda Brio milik Feni yang juga hilang bersamaan dengan dirinya. Mobil itu ditemukan pada Juli 2024. Seseorang melaporkan adanya mobil mencurigakan yang terparkir selama 2 bulan di sebuah rumah kosong di kawasan Antang, Makassar. Polisi pun datang, mengangkat sidik jari dari seluruh permukaan, plat nomor, gagang pintu, dan tuas transmisi. Dan dari situlah satu kecocokan ditemukan. Satu nama telah terungkap, yaitu Ahmad Yani, seorang warga Palopo yang biasa disapa Ama. Yang mengejutkan, Ama bukanlah orang asing. Ia adalah teman nongkrong ayah Feni. Ia juga pernah bekerja sebagai tukang kanopi di rumah Feni. Ia tahu jalan masuk, tahu celah, dan juga tahu kebiasaan korban. Dan yang lebih mencurigakan, ia adalah mantan pecinta alam. Tentang simbol tali yang digunakan, ya, ia pasti tahu cara mengikatnya. 24 Januari 2024 malam, Ahmad Yani nongkrong bersama teman-temannya di samping rumah Feni. Mereka minum balo yang merupakan alkohol tradisional. Saat malam semakin larut, satu niat muncul dalam pikirannya, niat yang gelap dan jahat. Dini hari ia memanjat tembok kamar mandi dan menyelinap masuk ke rumah Feni. Feni pun terkejut. Ia berteriak, namun teriakannya dibungkam, mulutnya dibekap dan tubuhnya diikat. Kemudian terjadilah pemerkosaan. Dalam usaha melarikan diri, Feni sempat mencoba mengalihkan perhatian pelaku dengan mengajaknya berbicara. Dan saat itulah Feni tahu bahwa Ahmad Yani menyukai dirinya. Dalam obrolannya itu, Feni berusaha kabur. Namun tubuhnya lemah dan berhasil ditangkap oleh Ahmad Yani. Namun saat ia memberontak, Ahmad Yani kehilangan kendali. Kepala Feni dibenturkan ke lantai dan darah pun menggenang. Dan akhirnya Feni pun tewas. Ahmad Yani membersihkan jejak, mengepel lantai, mengganti spray, menghapus rasa seakan-akan tak pernah terjadi tragedi. Ia memasukkan tubuh Feni ke dalam koper, lalu memasukkannya ke dalam mobil korban. Ia menyetir dengan tujuan keluar kota. Kilometer 35 menjadi tempat pembuangan terakhir Feni. 1 tahun tetap menjadi misteri, namun simbol tali dan naluri penyelidik yang tak menyerah akhirnya berbicara. Polisi menelusuri sidik jari, gerak-gerik, dan jejak digital Ahmad Yani, semua mengarah kepadanya. Dan pada Maret 2025, Ahmad Yani ditangkap. Ia tak lagi bisa mengelak, semua bukti tertuju pada dirinya. Dari simbol tali yang tampak sepele hingga sidik jari di plat nomor mobil, semua menyatu menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Kebenaran, meski lama tersembunyi di balik dedaunan dan tanah basah, akhirnya menemukan jalannya. Feni Ere tidak sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-29, tapi kini suaranya tak lagi dibungkam. Ia berbicara lewat jejak-jejak kecil yang ditinggalkan pelaku. Lewat yang tertinggal, mobil yang terlantar, dan simpul tali yang bicara. Dan berkat penyelidikan yang sabar, suaranya akhirnya sampai ke ruang sidang, di mana keadilan menunggu dengan tangan terbuka. Selamat jalan, Feni Ere. Semoga kau tenang di alam sana.